Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadana Allahu li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabi ba'dah. Bapak Ustadz ini yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu majelis yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir bersama-sama bergabung dengan ibu-ibu ini. Ini semua karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ada agenda lain tapi tiba-tiba dia bisa ada di sini karena bagi kita semua bahwa segala sesuatu pergerakan yang terjadi di muka bumi oleh makhluknya ini karena izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada orang yang bergetar kecuali Allah yang mengizinkan. Sama dengan ibu-ibu juga seperti itu. Mungkin hari ini ada agenda yang lain tapi tiba-tiba bisa digerakkan hati di sini dan tidak semua orang juga. Oleh karena itu patut kita mensyukuri nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat kesempatan, nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bersama-sama dalam rangka meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana kebersamaan dan indahnya bersama dalam jalan dakwah ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat sekalian yang insya Allah komitmen dan istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya diundang untuk hadir bersama di sini dalam rangka untuk kita saling mengisi, memperkuatkan ruhiyah kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat kita sekalian yang insya Allah komitmen dan istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana tadi disampaikan, mudah-mudahan luar biasa hari ini, hari yang memang bagi sebagian besar orang-orang untuk hari libur yang bisa digunakan untuk bergembira-gembira. Kadang salah menggunakan, kita mudah-mudahan dengan suasana di pantai, tapi bagaimana kita harapkan suasana ini kita lakukan dengan santai, tapi kita harapkan semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada kesempatan ini mudah-mudahan dengan suasana kita ini sebenarnya mentadaburi ya, alam ya. Tadabur alam yang kita luarkan sehingga sebenarnya aktivitas kita lakukan di mana saja, mau di kantor apapun, itu semua itu ini dalam Al-Quranul Karim semua sudah ada, tapi bagaimana kita bisa mendekatkan diri dan mudah-mudahan apapun langkah yang kita lakukan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat keberkahan. Sebagaimana yang selalu lazimnya bahwa ketika kita dihidupkan ini kan Allah sudah siapkan rezeki. Saya harap pokoknya semua orang itu sudah disiapkan. Cuma perbedaan rezeki itu dia berkah dan tidak berkah tergantung bagaimana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau patut kalau ibu-ibu ya, ibu-ibu mungkin yang dia terutama yang nelayannya, yang betapa besarnya saudara kita, istri suami kita, anak kita yang mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya, tapi ternyata tidak ada keberkahan dalam rumah. Anak-anak kuliah tidak sukses, anak-anak di pesantren tidak sukses. Intinya hari ini banyak, hari ini juga keluar juga dengan sendirinya. Makanya perbedaannya di situ. Perbedaan antara rezeki itu berkah dan tidak berkah tergantung bagaimana kita mensyukuri nikmat yang diberikan kepada Allah dengan apa? Selalu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sholat. Itu sangat penting terkait dengan itu. Oleh karena itu maka kalau bicara tentang konsep sholat ini, maka sholat tidak ada alasan. Ya ibu-ibu ya. Tidak bilang karena kotong ini di hutan, kotong ini di laut, begitu ya. Alasan karena kotong ada sibuk kerja, kan begitu. Islam ini kan sederhana saja sebenarnya. Kalau kotong musafir, maka kotong bagaimana bisa gedaikannya. Kalau kotong di gunung atau ada di situ kan ada pondok seperti ini, bagaimana kotong manfaatkan. Bisa sholat juga di pantai, bisa saja. Alam ini bagaimana untuk kita bisa, tergantung bagaimana kita bisa, hati kita bersih, bagaimana tempat, bagaimana wudhu kita. Kalau tidak ada air kan bisa tayamum. Semua ada sebenarnya, tidak ada.
Makanya kalau kotong lihat seperti itu, beta lihat, kenapa alasannya apa lagi? Bahkan sampai bahwa kotong dalam keadaan kesibukan dalam perjalanan yang kurang lebih 6 jam ya. Lamanya itu kalau kita pas bersama dengan zuhur, maka kita bisa gadaikan dengan asar. Kalau kotong dapat maghrib, bisa sekaligus maghrib dengan isya. Itu luar biasa Islam mengatur sampai hal seperti itu. Oleh karena itu maka pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit mengingatkan diri saya dan bapak ibu-ibu sekalian, saudara-saudara, karena memang ibu-ibu majelis talim ini kan selalu dekat. Kita selalu bilang di mana-mana bahwa kalau lihat anak itu, karakter anak itu dia cerdas dan Islamnya bagus, itu tergantung sampai sejauh mana bagaimana karakter ibunya. Karena dia selalu dekat. Kalau bapak kan jauh-jauh kan begitu. Makanya kalau anak itu pintar dan pandainya, lihat dari istri. Karena selalu dekat dengan itu. Sehingga tidak ada lainnya yang beta cuma mengingatkan saja untuk sekedar mengingatkan beta diri dan ketong semua. Bagaimana kalau ketong mendekatkan diri, maka tidak lain adalah sholat. Intinya kalau bicara sholat ini, maka yang paling penting adalah bagaimana ketong memperbaiki bacaan Al-Quran. Tidak bisa alasan bilang bahwa saya yang tahu baca Al-Quran. Padahal kan secara jelas dalam Quran surat Al-Baqarah, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kitab Al-Quran tidak ada keraguan baginya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah saja bilang Al-Quran tidak ada keraguan, lah kau mau ragu apa lagi? Jadi jangan. Bahkan ada segelintir orang bilang seakan-akan bisa ayat-ayat terkait dengan persoalan memilih pemimpin yang ini saja ingin mau dihapuskan. Padahal tidak boleh. Kata-kata kafir dalam Al-Quran mau ini dihilangkan, tidak boleh. Padahal itu karena itu bahasa itu kan itu bahasa Allah. Kau tidak bisa kadang kata-kata seperti itu. Ini yang paling penting, sehingga kalau ketong belum bicara menyangkut dengan sholat, maka beta harapkan mudah-mudahan luar biasa hari ini bagaimana ketong menikmati suasana indahnya di pantai ini, yang bagaimana ketong mensyukuri ternyata Allah membuat pantai seperti ini. Ketong datang dengan angin-angin sepoi-sepoi, sholat rasa-rasa mengantuk mau tidur. Ini bukan sesuatu yang ini, tapi ini semua karena ciptaan Allah SWT. Jadi ini bagaimana ketong harus mensyukuri ini, maka sebagai orang-orang yang ini, maka ketong harus bagaimana mensyukuri nikmat yang diberikan kepada Allah, karena dengan suasana indah pantainya, lalu bisa ketong datang, lalu tadi ada lomba yang nanti dilakukan terkait dengan mengingatkan kita untuk bagaimana tentang hafalan kita, bagaimana kita bisa menghafalkan ayat-ayat pendek yang dalam bentuk ini adalah dilakukan langkah-langkah dalam rangka untuk mengingatkan kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Ini yang paling penting, sehingga kalau ketong bicara karena sholat apapun, maka harus diini dengan bacaan Al-Quran, kan begitu. Dan kalau bacaan Al-Quran mudah-mudahan sudah diingatkan terus ulang-ulang. Kita semua tidak bilang bahwa saya karena saya ini DPR, saya ini wali kota, jadi saya tahu baca Al-Quran. Tidak bisa. Supaya jabatannya itu dia berkah, maka harus tahu baca Al-Quran. Oleh karena itu kalau sudah baca Al-Quran selesai dulu, baru kita bicara tentang sholat. Karena dua ini hal penting. Nah, sholat ini kan hal yang penting karena semua ibadah yang nanti diizab duluan adalah sholat. Dan sholat itu duluan, maka memang tidak ada bilang karena OC DPR, OC itu wali kota, OC itu pengusaha yang kaya, OC petani yang kaya. Tapi kalau tidak sholat sama saja tidak ada artinya. OC bikin masjid yang mega-mega dan begitu ini sampai dengan mas apapun, tapi kalau tidak sholat tidak ada arti di hadapan Allah SWT. Ini hal penting terkait dengan itu. Oleh karena itu mudah-mudahan agenda seperti ini sekedar untuk mengingatkan untuk bagaimana kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Karena iman ini kan tiap saat juga kan paling toh? Kalau ketong seng hasakan baik-baik, ini hari mungkin sholat mulai semangat, susul mulai turun lagi, kendor lagi. Karena samping untuk ketong mendekatkan diri kepada Allah, maka setan juga tetap dengan mengganggu dengan cara-cara yang hari itu memang sudah apalagi ketong kumpul pada hari ini, semua malaikat catat, orang lain sementara santai-santai, orang sementara berbondong-bondong untuk berjalan silaturahmi ya. Sementara kita datang untuk bagaimana melaksanakan kewajiban seorang muslim untuk saling mengingatkan, sebagaimana dalam Quran surat Wal Asri kan begitu kan, nasihat-menasihat dalam kebaikan dan nasihat-nasihat dalam kesabaran. Ini hal-hal penting terkait dengan itu. Oleh karena itu mudah-mudahan cuma sekedar singkat saja bahwa mari sekedar mengingatkan diri beta dan ini, dan terutama ibu-ibu sekalian, sekedar mengingatkan saja bahwa apapun aktivitas yang kita lakukan, maka sholat tidak boleh kita lalaikan kecuali dalam keadaan halangan kan. Tapi kalau halangan selesai tidak bisa lalu bikin halangan-halangan terus kan begitu. Dalam kondisi apapun, kesibukan apapun, maka sholat itu nomor 1. Saya boleh ketong nomor 2 kan. Saya kali ini ada keluarga, ada pesta, ada ini, jadi ketong setelah sholat dulu, tidak bisa.
Kan tidak ada waktu, kalau laksanakan sholat cuma berapa menit saja ketemu baru mulai dengan aktivitas sebagaimana yang kita lakukan. Oleh karena itu maka memang mudah-mudahan kalau kita selalu dekatkan diri kepada Allah SWT, maka memang insya Allah pasti sebagaimana janji Allah dalam Quran surat Muhammad ayat 7 yang secara tegas, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang membantu agama Allah, maka Allah akan menaikkan kedudukan dan derajatnya. Jadi kalau ini kan bagian daripada untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Oleh karena itu mari ibu-ibu, beta termasuk menaikkan beta pudiri supaya mari kotong bisa mengasah kotong pudiri dari waktu ke waktu. Yang mungkin dulu sholatnya masih malas, kotong mulai rajin. Dulu tilawahnya masih malas atau belum tahu baca Al-Quran, mari kotong harus saling mengingatkan untuk harus satu sama yang lain. Jangan sampai kotong bikin majelis salim lalu kotong saling menjelekkan keburukan saudara kita. Tapi bagaimana kotong saling melengkapi. Kalau kurang kotong kalau bisa kasih, kalau kotong yang lebih kasih yang ini, dan yang kurang kotong mensyukuri. Dan tidak boleh karena ada yang lebih lalu kotong menceritakan aib saudara kita sendiri. Itu hal yang menjadi hal penting pada kesempatan ini. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbagi ini, maka itu saja mungkin ada hal yang beta sampaikan, mengingatkan saja. Dua hal yang paling penting dari ini adalah tentang bagaimana mengingatkan untuk bacaan Al-Quran. Dan yang kedua adalah bagaimana untuk kotong bisa meningkatkan sholat kita. Ya mungkin selama ini cuma baru sholat 2 waktu, ya mungkin maghrib kadang dengan subuh, atau maghrib dengan asar dan zuhur saja. Yang mudah-mudahan kotong kasih lengkap untuk harus 5 waktu, karena itu kewajiban sebagai seorang muslim. Itu saja yang beta sampaikan pada kesempatan yang berbagi ini. Kurang lebihnya beta mohon maaf kalau ada kurang, karena tiba-tiba beta pikir cuma santai, tiba-tiba sampai sini juga ada sedikit kasih ini. Mudah-mudahan itu ada. Kalau ada kurang dan salahnya itu datang dari beta sendiri. Kalau ada lebihnya itu datang dari Allah SWT. Dan beta akhiri mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.